Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya memeriksa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Saat ini beredar informasi Aziz sudah berstatus tersangka dugaan suap dana alokasi khusus Lampung Tengah. Lagi nonton apa, Pak? Oh, ini. Papa lagi nonton berita tentang korupsi, Dek. Korupsi itu apa sih, Pak? Jadi, Dek, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dampaknya untuk si pelaku yaitu dibenci oleh setiap orang, terkena hukum pidana, dan juga terkena hukum di dunia akhirat. Sebenarnya, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara. Untuk kita ketahui bahwa Indonesia mendapatkan ranking ketiga sebagai negara terkorup se-ASEAN. Penyebab dari korupsi bukan hanya dari sifat serakah manusia, tetapi juga moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Korupsi itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi unsur-unsur berikut ini. 1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 2. Perbuatan melawan hukum. 3. Menyebabkan kerugian keuangan negara. Delik tindak pidana korupsi itu sebenarnya ada 30, tetapi bisa dikelompokkan menjadi 7 yang isinya 1. Kerugian keuangan negara, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. 2. Suap menyuap, yaitu tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan si penerima. 3. Penggelapan dalam jabatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena jabatan. 4. Pemerasan. Memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum. 5. Perbuatan curang. Pemborong yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, yang dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan barang dan jasa. 7. Gratifikasi. Sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan.
Jadi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang gratifikasi. 1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan. Penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima insan BPJS Ketenagakerjaan dari pihak lain sebagai hadiah atas kerjasama yang akan, sedang, atau telah dijalin dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pemberian dalam bentuk pinjaman dan fasilitas khusus dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena jabatan dari insan BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Pemberian dalam bentuk uang atau setara uang, barang, atau akomodasi dari sesama insan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian. Penerimaan bingkisan oleh insan BPJS Ketenagakerjaan atau anggota keluarga inti dari pihak lain yang memiliki benturan kepentingan. Pemberian dalam bentuk uang atau setara uang dalam rangka sumbangan pada acara pernikahan, hitanan, dan kelahiran atau perayaan acara adat yang nilainya lebih dari 1 juta rupiah. 2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual sebesar 1 juta rupiah per pemberian per orang. Pemberian langsung oleh insan BPJS Ketenagakerjaan atau pihak lain terkait musibah paling banyak sebesar 1 juta rupiah per pemberian per orang. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, promosi jabatan, pensiun tidak dalam bentuk uang, atau tidak berbentuk setara dengan uang paling banyak sebesar Rp300.000 per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1 juta. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang seperti cek, biliet giro, voucher paling banyak sebesar Rp200.000 per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1 juta. 3. Gratifikasi terkait kedinasan. Pemberian dalam bentuk apapun yang tidak berlaku umum dan diterima pada kegiatan seminar, workshop, pelatihan yang diadakan oleh pihak lain di mana keikutsertaan insan BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi. Gratifikasi terkait kedinasan dalam bentuk uang atau setara dengan uang. Penerimaan honor, insentif, baik dalam bentuk uang maupun setara uang sebagai kompensasi atas pelaksanaan insan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pembicara, narasumber, konsultasi yang didasari undangan resmi oleh pihak lain di mana insan BPJS Ketenagakerjaan merupakan representasi dari BPJS Ketenagakerjaan dan terkait perjalanan dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penerimaan hadiah pada kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan yang diselenggarakan oleh pihak lain. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku korupsi dan gratifikasi di kantor. 1. Tidak korupsi waktu jam kerja dengan datang ke kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Tidak menggunakan jam istirahat untuk berpergian ke mall atau kafe yang jauh dari kantor sehingga tidak istirahat melebihi waktu yang ditentukan. 3. Lakukan prosedur pelaporan jika dalam masa penugasan menerima suap ataupun gratifikasi dengan kategori wajib dilaporkan kepada UPG atau Unit Pengendali Gratifikasi. 4. Melakukan pelaporan pelanggaran atau whistleblowing sesuai prosedur yang berlaku jika menemukan adanya indikasi atau perbuatan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme ataupun gratifikasi oleh insan BPJS Ketenagakerjaan. Indonesia bersih, Indonesia hebat!